berada di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 99.457 hektar. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Sragen memiliki batas-batas wilayah. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, sebelah selatan berbatasan dengan Karanganyar, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Sragen terbagi menjadi 20 kecamatan, 12 kelurahan, dan 196 desa. Sragen, daerah yang kaya akan sumber daya, sejarah, dan berbagai ragam budaya, serta memiliki posisi yang strategis, dapat menjadi langkah yang baik dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Tahun 2025 menjadi awal pembangunan jangka menengah di kepemimpinan Bupati Bapak Sigit Pamungkas SIP MA dan Bapak Haji Suroto. Melalui tahapan fase pembangunan 5 tahunan atau RPJMD tahun 2025 sampai 2029, Kabupaten Sragen terus berbenah membangun wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sesuai dengan Perda RPJMD Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2024 disebutkan bahwa arah kebijakan pemerintah Kabupaten Sragen tahun 2025 sampai 2029 yaitu penguatan potensi Sragen yang berdaya saing, maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan. Sejarah yang bisa disampaikan untuk generasi-generasi setelah dilaksanakan di bawah kepemimpinan Bupati Bapak Sigit Pamungkas SIPMA dan Bapak Haji Suroto, rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahun ke depan memiliki visi Sragen yang berkemajuan, sejahtera, dan merata, dan dengan 5 misi yaitu 1. Meningkatkan kualitas manusia berkarakter yang adaptif dengan kemajuan dan disrupsi sosial teknologi. 2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang gesit, responsif, dan kolaboratif. 3. Menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dengan pembangunan kewilayahan dan pasar global. 4. Pembangunan tata ruang dan infrastruktur yang mendukung kemajuan kebudayaan, kelestarian lingkungan, dan interaksi sosial yang humanis. 5. Meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup warga. Terdapat 8 program unggulan Bupati Sragen periode 2025 sampai dengan 2029. 1. Pendidikan dan kesehatan universal. 2. Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, adaptif, inovatif, dan dinamis. 3. Revitalisasi pusat perekonomian. 4. Sragen Berdikari Pangan. 5. Sragen Super Agency. 6. Alokasi dana bagi keagamaan, olahraga, dan pengembangan budaya. 7. Peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat rentan, tenaga pendidik sekolah, pendidik agama, pendidik pesantren, dan pengelola tempat ibadah. 8. Super village. Dengan semangat gotong royong, bersinergi, dan berkolaborasi, mari kita wujudkan Sragen yang berkemajuan, sejahtera, dan merata. Saya di sini yaitu masyarakat, warga Sragen semuanya. Yang terhormat dengan tamu undangan, ada wakil-wakil kita semua yang ada di sini, ada Mas Yanto, ada Mas Muji, ada Mas Muhammad Bidodo, terima kasih raupnya. Ada Pak Ketua dari kami, ada dari BM, dari Pak Ketua Warga, Wakil Warga Jawa Tengah, Pak Rida Jawa Tengah, Pak Peda Jawa Tengah. Siapa lagi ini? Semuanya penting ini.
yang terlewat kelihatannya. Pokoknya semuanya penting ya. Terima kasih hadirnya pada kesempatan pagi hari ini. Bapak sekalian, sebagai pengingat, Sragen ini luasnya tidak sampai 100 hektar. Luasnya ini 99.457 hektar, yang sebagian wilayahnya dari luas itu adalah 40%-nya area persawahan. Penduduk kita 1.440.161 dan yang terbagi di dalam 20 kecamatan, 196 desa dan 12 kelurahan. Dan dalam RPJ Peraturan Komponen Jangka Panjang kita disebutkan memiliki dua kota Sragen dan kota karakter kota, dan dua kota karakter kota dan dua yaitu Sragen dan Gemolong, kota Apoklitang dan di samping dan Mili, dan kota Timur dan Jaya. Kalau kita melihat kondisi makro kita, pertumbuhan ekonomi kita itu bagus, indeks pembangunan manusia bagus, tingkat pengangguran rendah, tingkat kemiskinan tinggi. Nah ini pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka itu dari rata di Jawa Tengah dan tingkat nasional kita itu bagus. Tapi ada keanehan, angka kemiskinan kita itu tertinggi di antara rata Jawa Tengah maupun rata nasional. Kalau kita baca beberapa literatur pembangunan, itu sebenarnya ada korelasi negatif antara indeks pembangunan manusia dengan angka kemiskinan. Artinya begini, kalau indeks pembangunan manusia itu baik, angka kemiskinannya itu mestinya rendah. Atau sebaliknya, kalau angka kemiskinan itu rendah, angka kemiskinannya rendah, tinggi, harusnya indeks pembangunan manusia kita itu rendah. Nah ini tidak terjadi. Pasti ada yang salah satu di antara kedua. Apakah salah di indeks pembangunan manusianya atau salah di angka kemiskinan? Mestinya adalah berbanding terbalik. Kalau indeks pembangunan manusia tinggi, angka kemiskinan harusnya rendah. Sragen ini angka kemiskinannya tinggi, lebih tinggi dari rata Jawa Tengah dan rata nasional, tapi indeks pembangunannya lebih tinggi dari rata Jawa Tengah dan rata nasional. Nah ini menyalahi ilmu, menyalahi anomali. Jadi ada misterius objek gitu ya, ada sesuatu yang harus dipecahkan. Nah kalau ini sudah berkumpul tokoh-tokoh masyarakat, aktivis, anggota dewan, lalu eksekutif, mestinya masalah ini bisa kita pecahkan. Masalahnya di mana? Tentu ada banyak analisis yang salah adalah di angka kemiskinan, karena Pak Lurah, Bu Camat, Pak Camat, jembatan waktu nyorek angka kemiskinan. Gak berani karena di mana anggota dewannya. Ini masalah konstituen. Kalau di mana Pak Lurah, nah ini kita harus berani mengungkapkan fakta. Ketika data kemiskinan kita itu salah, berarti ada dislokasi penganggaran. Itu bukan hanya ratusan ribu, tetapi dan juga bukan ratusan juta, tapi miliaran. Orang yang tidak berhak untuk menerima menjadi menerima hanya untuk kepentingan dan sifatnya politis. Nah ini perlu diperbaiki. Kalau memang angka kemiskinan tinggi, ya mestinya indeks pembangunan manusianya adalah rendah. Atau sebaliknya, kalau memang indeks pembangunan manusianya tinggi, angka kemiskinannya harusnya rendah. Nah ini salah satu teka-teki silang kita. Teka-teki silang kita yang harus kita pecahkan. Sebaran kemiskinan kita ada 61 desa kategori miskin ekstrim,
yang dalam rencana kita di setiap tahunnya kita selesaikan 2 desa, sehingga kita bisa bergerak secara mikro dengan hasil yang impact. Selama ini cara penanganan kemiskinan itu semuanya itu tanpa fokus pada area-area tertentu yang menjadikan dampaknya tidak begitu kelihatan. Nah, sebenarnya kemiskinan ini setelah saya dan jajaran Pemda turun ke lapangan melalui Duhur dan Asar keliling, sebenarnya kita juga membahas ini mestinya tidak ekstrem itu, karena sudah wajah-wajahnya sudah kelihatan sangat ceria. Nah, ini nanti siapa yang harus bertanggung jawab untuk ini kita perbaiki bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan di paparan secara ringkas, visi kita ke depan adalah semakin yang maju, sejahtera dan merata. Ada 8 misi yang ada di dalamnya, nanti bisa dilihat secara umum, dan ada 8 program unggulan. Saya ingin lompat saja langsung pada beberapa program yang nanti mohon bisa dikritisi atau ada masukan-masukan di dalamnya. Yang pertama adalah terkait dengan pendidikan dan kesehatan universal. Ke depan kita akan tentu memperbaiki sarana prasarana sekolah, lalu ada program seragam gratis untuk SD dan SMP, tidak terbatas pada orang miskin, tapi semua mereka yang SD, SMP digratiskan seragamnya. Lalu ada sekolah unggul sampai dengan desa SD, SMP, ada program Smart Class, beasiswa SMK dan perguruan tinggi vokasi. Kalau selama ini beasiswa itu banyak untuk sarjana. Nah, coba nanti kita realokasi untuk sekolah-sekolah yang sifatnya vokasi. Karena begini, ketika kita mendorong anak untuk sekolah di SMA, maka trajektori kalau anak sekolah di SMA atau SMA itu adalah harus kuliah. Karena kalau dia tidak kuliah, dia tidak punya kompetensi. Mau dikasih, mau bengkel tidak bisa, mau jahit tidak bisa, mau nyolder nggak berani gitu. Jadi SMA itu adalah unskilled kalau dia tidak melanjutkan kuliah. Tapi kalau anak SMK memang tidak diprediksikan untuk kuliah, dia lulus bisa langsung kerja, dikasih solder langsung nyolder, dikasih tang bisa bengkel, kasih jarum bisa jahit, gitu. Kasih piring bisa buka rumah makan, gitu. Nah, itu trajektori untuk SMK. Nah, kalau kita lihat anak yang melanjutkan sekolah perguruan tinggi dari SMP itu tidak sebesar yang kita harapkan. Nah, artinya semakin besar anak yang sekolah di SMU, maka dia berkontribusi untuk unskilled labor, pengangguran yang tidak memiliki kompetensi. Maka sekolah SMK vokasi itu menjadi penting. Lalu ada perluasan pelayanan dan penambahan armada bus sekolah gratis, jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Yang kedua, terkait dengan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, kita akan memberikan wajib cuti bagi ayah ASN yang istrinya melahirkan. Jadi nanti bapak-bapak kalau istrinya mau melahirkan wajib cuti. Ngilangin Pak Popok. Jadi cutinya tidak hanya apa ini?
Tapi bahasanya seperti Ya orang raga kayak luar juga popo. jadi kalau dimarahi biar bapaknya dimarahi. Yang kedua adalah sistem kerja workplace society. Jadi kalau ada kerja dari manapun, kita itu kerjanya adalah sistem kerja workplace society, kerja bersama masyarakat. Jadi pada hari Jumat nanti ASN tidak kerja di kantor, tidak di belakang meja, tapi langsung turun ke masyarakat. Ya, kerja terkait dengan isu kesehatan, isu lingkungan, isu kebersihan, isu intinya adalah tidak ke kantor, tapi kerja bareng dengan masyarakat. Mana daerah-daerah yang kita anggap perlu bantuan ASN maka akan turun di tempat itu. Jadi workplace society, kerja gotong royong dengan masyarakat. Lalu kita coba dengan branding baru Sragen. Sragen ini seperti yang diputar dalam paparan tadi, Sragen ini punya tautan sejarah besar terkait dengan sanggar. Ada sekitar 80 jurnal khusus ditulis terkait dengan sanggar. Jadi dunia internasional sudah mengetahui. Nah, kenapa kita tidak pernah mentahukan diri dengan itu sehingga mempromosikan Sragen ke dunia internasional itu lebih mudah. Oleh karena itu kita branding sanggar itu kita akuisisi menjadi milik Sragen, menjadi tidak hanya milik sanggar. Kalau di sanggar sana tagline itu adalah the homeland of Java Man, rumahnya manusia Jawa. Nah, ini kita coba modifikasi Sragen sebagai the world heritage of Java Man, warisan dunia manusia Jawa. Ini kita branding kembali, lalu kita sediakan data real time pembangunan. Ya. Kalau Bapak Ibu berjalan ke sebuah wilayah, harapan kita itu bisa tahu orang miskin di kampung itu berapa. Itu bisa buka Google Map, bisa Google Earth itu. Oh, rumah ini ditandai miskin. Lalu Bapak Ibu mengatakan rumah ini harusnya tidak kategori miskin, tapi kok bisa ditandai miskin. Bapak bisa melaporkan ini tidak miskin. Jadi kita membuka partisipasi publik atas pembangunan itu. Juga kalau jalannya rusak, di situ tertulis jalannya bagus, Bapak Ibu sekalian bisa ngetik laporan jalan di sini rusak. Nah, itu menggunakan teknologi informasi. Jadi kita gunakan kecanggihan, kemajuan teknologi itu untuk menampung aspirasi masyarakat dan melihat data real apa yang terjadi di masyarakat. Lalu kita ikhtiarkan membangun konsep pasar multi purpose. Jadi selama ini kalau membangun pasar itu ya pasar lama dibangunkan pasar baru, tanpa berpikir bahwa apakah kemudian pasar itu bisa ramai kembali atau tidak. Pasar ramai atau tidak ini penyebabnya banyak. Salah satunya karena memang salah satu di antaranya misalnya karena kebutuhan konsumen. Kalau dulu sebelum berkembang pasar-pasar daerah itu memang terpusat di ibu kota kabupaten. Sekarang itu sudah ada kecamatan, sudah ada desa. Kebutuhannya terpenuhi di sana, terdistribusi. Orang tidak perlu ke Sragen untuk memenuhi kebutuhan, sudah dipenuhi di kecamatan dan desa. Yang kedua, karena perkembangan teknologi, bisnis itu tidak harus ke pasar, beli tidak harus ke pasar, tetapi bisa secara online. Nah, oleh karena itu kita membangun konsep pasar multi purpose. Misalnya begini, kalau pasar, misalnya pasar Langon kemarin dibangun, mestinya tidak dibangun pasar saja, tapi dibangun juga fasilitas untuk menghadirkan orang datang ke pasar Langon. Misalnya di sana dibangun tempat futsal di atasnya, dibangun sarana-sarana olahraga yang lain, dibangun anak muda bisa kumpul di pasar itu. Jadi dia datang ke pasar itu tidak harus
karena minat untuk belajar, tapi karena ingin menyalurkan minat-minat yang lainnya. Karena dia menyalurkan minat yang lain, sambil jalan di sana bisa membeli. Jadi pasarnya itu mestinya didesain sebagai pasar multipurpose. Semakin berdikari pangan, petani kita, Bapak sekalian, itu selama ini itu mensubsidi orang kota dan orang kaya. Kenapa? Karena setiap harga naik, harga gabah, harga beras, itu pasti diintervensi pemerintah supaya tidak terlalu naik. Ketika tidak terlalu naik, sebenarnya kemudian pemerintah memberi subsidi. Jika kelompok-kelompok memang tidak pada itu saja yang menjadikan perlunya intervensi itu. Tapi intinya yang saya katakan adalah bahwa petani kita itu perlu dimuliakan. Oleh karena itu, bantuan benih dan pestisida bagi petani, semua petani, benih dan pestisida setiap tahun diberi bantuan. Nah ini nanti perlu konsultasi dengan KPK dengan karena pengaturan tentang hibah itu tidak boleh berturut-turut bantuan. Nanti apakah ini bisa kita samakan dengan subsidi yang itu bisa diberikan bantuan setiap tahun, jadi petani bisa kita bantu kebutuhan untuk produksinya. Pembangunan sumur dalam sumber bagi petani, lalu penyediaan alat petani gratis dan meskipun. Yang berikutnya adalah terkait dengan strategi super regency. Pertama, kita beautifikasi pusat pemerintahan dan destinasi wisata. Kalau bahasa gaulnya itu glorifikasi pusat-pusat pemerintahan dan destinasi wisata. Jadi Kabupaten Sragen, ibu kotanya, setiap kecamatan pusat pemerintahannya, desa setiap desanya itu dibuat lebih bagus, lebih beautiful, lebih glowing. Jadi kita bayangkan desa itu seperti kecamatan, kecamatan seperti kabupaten, kabupaten seperti kota. Penerangannya, jalannya, vegetasinya itu ditata dengan rapi. Dan dalam waktu yang pendek ini, insya Allah tahun 2025 ini Jalan Raya Sukawati itu akan kita glowingkan. Kita itu efisiensi dari alokasi berapa Mas Budi? Ada 40 miliar hasil efisiensi. Saya menyampaikan ke bapak-bapak sekretariat supaya jangan diecer untuk program tertentu. Kita coba fokuskan ke satu proyek besar, yaitu melakukan glorifikasi sepanjang jalan Sukawati. Hanya tantangan kita, jalan Sukawati ini alun-alun ke barat itu miliknya Pemda, alun-alun ke timur itu miliknya provinsi. Nanti harus kita hubungi dengan provinsi minta izin kalau kita ingin memperbaiki. Jadi kita globalisasi, lalu tempat-tempat wisata juga. Tempat-tempat wisata selama ini kalau datang ke Sangiran, datang ke Bayanan, datang ke Gunung Kemukus itu sekali datang sudah tidak mau kembali lagi. Nah, perlu dibuat inovasi baru yang membuat pengunjung itu berkenan untuk datang kembali. Lalu kita buat juga program sedulur alam. Sedulur alam itu intinya setiap bayi yang lahir diberi bibit pohon untuk ditanam. Jadi bayi lahir selain mendapatkan akte lahir juga punya saudaranya alam. Nanti ditanam, bisa ditanam di desa, ditanam di rumahnya, atau beda kalau punya tanah nanti dibuatkan tanah khusus menanam sedulur alam.
revitalisasi sport center ya, kita buat, lalu membangun museum daerah. Lebih lanjut kita ini cita-cita yang harus melihat regulasinya itu alokasi dana abadi untuk kelompok keagamaan, olahraga dan pengembangan budaya. Jadi bayangkan begini, selama ini kebudayaan, lembaga agama, olahraga itu diberi hibah oleh pemerintah. Jadi kalau tidak diberi hibah, jalannya agak lain. Nah, kalau dana abadi, pemerintah menaruh dana, pemerintah membuat lembaga ini kita taruh dana, misalnya, ini cita-cita bentuk saya 1 triliun misalnya. Nah, yang digunakan oleh lembaga ini nanti adalah bunganya saja. Dana utamanya itu tetap ada. Nah, itu ide dari dana abadi keagamaan, olahraga dan pengembangan budaya. Beberapa daerah itu bahkan sudah membangun dan merancang dana abadi kabupaten. Bojonegoro itu sedang merancang dana abadi kabupaten. APBD mereka itu 8 triliun. Dalam budget itu 2,4. Mereka 8 triliun. Dari 8 triliun itu mereka gunakan 5 triliun, sisa 3 triliun. Nah, mereka merancang setiap tahun mengalokasikan dana abadi 1 triliun akan dipakai bunganya saja. Kita bisa merancang. Selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin, tentang kita tingkatkan kesejahteraan bagi tenaga pendidik PDT, PAUD, SD, SMP. Lalu afirmasi pajak bumi dan bangunan bagi guru dan masyarakat berpenghasilan rendah, miskin dan kelompok marginal lainnya. Bantuan jatah hidup lansia, janda muda yang punya tanggungan penyandang disabilitas dan tidak masuk DTKS. Lalu super village, jadi tadi desa-desa miskin kita ubah menjadi desa yang maju. Lalu perbaikan RTLH serta beautifikasi desa. Yang terakhir, Bapak sekalian, kita ingin mendorong program magang ke luar negeri, terutama Korea dan Jepang, karena kalau orang produktif dari warga miskin itu kita sekolahkan saja, hasilnya itu lama sekali, menunggu 5 tahun. 5 tahun lalu sudah kalau boleh dapat kerjaan. Tapi kalau kita bantu untuk bekerja di luar negeri, hasilnya itu tinggi. Kalau mereka terbatas kita distribusikan untuk bekerja di dalam negeri, mereka akan senantiasa di belakang. Misalnya kalau kerja di dalam negeri, agen penghasilan per bulan 2 juta. Kalau kerja di luar negeri, penghasilan per bulannya bisa 10 juta. Kerja di luar negeri 1 bulan itu sama dengan kerja di dalam negeri 5 bulan. Nah, kita kalau bisa dorong ke depan bantuan untuk tenaga produktif di anak-anak miskin kita, dari keluarga miskin untuk magang di luar negeri atau kerja di luar negeri, insya Allah bisa terjadi akselerasi kesejahteraan. Itu Bapak Ibu sekalian, nanti detailnya bisa didiskusikan dengan tim. Dan karena tadi harus membuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan konsultasi publik ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.